yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan digital system kerja organisasi. Mas Adi Prahmanto, yang semoga nanti kita bisa mengenal lebih jauh tentang kenapa kita harus membuat sistem digital dalam organisasi. Kemudian manfaatnya apa untuk organisasi? Karena memang saat ini memang era digital, sehingga tentunya kita juga ingin tahu sejauh mana manfaat yang bisa kita peroleh dengan kita membuat sistem yang terdigital seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah biaya yang dibutuhkan itu mahal? Mahal. Kemudian juga bagaimana solusinya ketika kita memiliki yang terbatas. Ini kita juga perlu ada solusi di situ. Nanti mungkin Mas Adi bisa menjelaskan tahapan-tahapan juga untuk yang materi hari ini untuk seperti apa journey atau tahapan yang dimana nanti bisa diberikan pemahaman kepada teman-teman bahwasanya untuk sebuah lembaga yang memang dia baru mulai, pasti yang kira-kira dibutuhkan untuk digitalisasi sistemnya seperti apa, dan ketika nanti sudah level yang mungkin lebih rumit lagi, nanti mungkin sistem seperti apa yang dibutuhkan, dan sampai pada tahap yang memang sudah advance, di mana nanti itu bisa jadi solusi bagi lembaga yang ada di grup atau komunitas Yayasan Ikhlas. Dan mungkin bila siap untuk menyampaikan materinya, nanti kita simak kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas terkait dengan digital system kerja organisasi. Kemudian kita jam 9 sampai setengah 10 malam sesi jawab, monggo dari rekan-rekan yang ada di grup ini atau di Zoom meeting ini kita bisa membahas diskusi ringan terkait materi disampaikan oleh Mas Adi Prahmanto. Monggo kami persilahkan Falyatafadhol Maskur Mas Adi Prahmanto. Barakallahu fikum. Baik. Terima kasih Mas Rino, teman-teman semuanya. Izin menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya. Wah, senang banget nih di sesi malam ini saya berkesempatan dan diamanahi Mas Rino untuk bisa sharing bareng. Nah, sharing ya, artinya bukan ngajarin, terus bukan harapannya sih bukan saya sendirian nanti yang ngomong, tapi kita banyak interaksi, banyak diskusinya. Insya Allah materinya nggak banyak-banyak nih teman-teman semuanya. Materinya nggak banyak-banyak, harapannya memang di pertemuan awal ini materinya yang ringan-ringan dulu. Tapi kita manfaatkan lebih optimal untuk nanti diskusi 2 arah, biar kita bener-bener lebih diskusinya lebih enak aja. Kalau cuman searah gitu kan, kalau cuman searah ya udah teman-teman nonton YouTube aja mungkin udah banyak banget gitu ya. Tapi sayang banget nih teman-teman udah datang di Zoom yang memungkinkan untuk interaksi secara langsung 2 arah. Ya wis, kita nanti manfaatkan waktu-waktu itu teman-teman semuanya. Jadi biar nggak berasa kayak kita nonton YouTube gitu. Baik, teman-teman. Oke. Besar harapan saya apa yang kita sharingkan nanti di malam ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, bisa berdampak, apalagi ini bagi teman-teman yayasan, pengelola yayasan, pemilik yayasan, yang mana yayasan-yayasan ini juga pasti juga melayani umat gitu kan. Dan saya alhamdulillah banget dapat kesempatan buat bisa sharing ini ke teman-teman semuanya. Nah, sebelum jauh-jauh nih, nanti dikira nggak sopan. Ini tuh siapa sih yang ngomong nih? Saya izin perkenalan teman-teman semuanya. Nah, nama saya Adi Prahmanto. Boleh dipanggil Adip. Boleh dipanggil Mas Adip. Karena saya memang orang Jawa. Tadi di depan sempat ngobrol sama Mas Rino pakai bahasa Jawa. Aslinya Jogja, teman-teman. Teman-teman di sini ada yang tinggal di Jogja atau asli Jogja barangkali? Coba angkat jempolnya nih teman-teman kalau ada yang asli Jogja nih teman-teman. Siapa nih? Siapa aja yang asli Jogja atau tinggal di Jogja? Oke, mantap. Dan boleh dipanggil Coach Adip karena memang salah satu profesi saya seorang coach, seorang digital transformation consultant juga, entrepreneur juga, buka ya ternak kecil-kecilan teman-teman. Dan berkeluarga, 1 istri dengan 3 anak. Insya Allah nanti minggu depan ke Jogja, insya Allah bisa ini kita agendakan ketemuan dengan Mas Rino.
Ya. Dan memang beberapa tahun terakhir ini saya banyak berkecimpung di dunia transformasi digital, sistem implementation atau implementasi IT dan juga berhubungan dengan hal-hal inovasi teman-teman semuanya. Semoga sharing ini bisa berdampak bagi teman-teman, bagi yayasan teman-teman, dan terlebih juga nanti bagi customer atau pelanggan yang teman-teman serve melalui yayasannya teman-teman. Oke. Sesuai tema diskusi nih teman-teman. Harapannya kita akan banyak diskusi ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya teman-teman ya. Nanti kita bahas diskusi di akhir materi. Insya Allah materinya nggak panjang kok. Kita awal-awal ini kita ringan-ringan aja dulu. Ringan-ringan. Mohon izin share slide teman-teman untuk bisa mengantarkan diskusi ini lebih menarik dan lebih mudah dipahami lagi. Sebentar, saya cari slide saya dulu. Ini dia, udah ketemu. Oke. Baik teman-teman semuanya. Udah nampak ya? Oh, ada Mas Muhammad Nur Fakih dari Jember. Oke. Siap, udah nampak ya. Baik teman-teman semuanya. Wah, ini narsis sekali ini. Fotonya kegedean. Langsung skip. Kita ngomong bicara digitalisasi sistem kerja organisasi atau digitalisasi sistem kerja. Sebelum kita masuk ke materi-materinya, saya pengen menggali dulu nih, pengen kenalan dulu, pengen tahu dulu kondisinya teman-teman kayak gimana sih gitu kan. Mungkin juga bisa dituliskan nih di kolom chat teman-teman dari yayasan mana aja yang melayani siapa nih, gitu kan. Bisa yayasan pendidikan, yayasan pengelolaan dana umat dan sebagainya nih. Boleh dituliskan di kolom chat nih teman-teman. Dan juga teman-teman ada sedikit pertanyaan nih. Seberapa penting sih digitalisasi sistem kerja bagi Anda, bagi teman-teman ataupun bagi yayasan teman-teman? Dari skala 1 sampai 10 nih. 1 sangat nggak penting, 10 tuh sangat penting, pakai banget ya. Menurut teman-teman sendiri nih, seberapa penting nih? Boleh tuliskan di chat nih teman-teman. Oh, 10, Kak Rian 10. Oh, sangat penting 10, sangat penting, sangat penting. Nah, lagi nih teman-teman. 9, 10. 10 sangat penting. Oh, udah mulai banyak nih. Ada yang bergerak di yayasan terkait dakwah, sosial, pendidikan, dan sangat penting loh digitalisasi sistem kerja bagi teman-teman maupun bagi yayasannya teman-teman. Ada lagi teman-teman yang belum jawab? Oh, 9, 10. Ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang 5, 6 gitu. Oke. Teman-teman berpendapat bahwa digitalisasi sistem kerja ini sangat penting. Penting banget, sangat penting. Ini penting, Mas. Nah, seberapa penting itu skala 9, 10? Saya pengen tahu nih. Emang apa sih dampak yang diharapkan, dampak positif yang diharapkan, benefit keuntungan yang teman-teman harapkan atau yayasannya teman-teman harapkan dari digitalisasi tersebut? Apa aja nih teman-teman? Boleh langsung ditulis di kolom chat lagi nih teman-teman. Oke, efektif dan efisiensi dari segi waktu dan biaya. Hemat waktu, hemat tenaga, efektivitas manajemen. Wah, efektif, efisiensi. Oh, mudah dievaluasi. Menarik nih, Kak Muhammad Nur Fakih. Biar mudah dievaluasi. Apalagi teman-teman? Tadi ada yang menjawab 7, 8, 9, 10. Nah, apa sih dampak yang diharapkan, keuntungan yang diharapkan? Lebih transparan, mudah dievaluasi. Apalagi teman-teman? Beberapa kata kunci tadi ya. Ada penghematan, hemat. Ada efisiensi. Ada efektivitas. Mudah dievaluasi karena dia transparan.
gampang dicari. Secara garis besar, biasanya organisasi, baik itu yayasan, non-profit maupun profit organization, dengan adanya digitalisasi, itu akan memudahkan untuk, kalau teman-teman yayasan ya, bisa fokus ke pembuatan programnya, mengimprove operation-nya, cara kerjanya bisa lebih efektif, lebih efisien, yang tadi sempat disampaikan sama teman-teman semuanya. Kemudian juga, yang paling penting nih, teknologi itu bisa membantu kita agar kita tidak terjebak di hal-hal rutinitas yang administratif banget, yang paperwork gitu ya. Termasuk juga tadi mudah dievaluasi, ada transparansi gitu. Yang mana intinya memudahkan ya teman-teman. Teknologi itu memudahkan, jangan sampai kita implementasi suatu teknologi justru malah membuat kita lebih repot dari sebelumnya. Efisiensi, efektivitas, transparansi, kemudahan di evaluasi. Minimal risiko. Wah, risiko bisa banyak ya. Risiko audit, risiko finansial, risiko credibility gitu ya. Ya, kemarin-kemarin ya, belum lama ini kan juga ada berita yang cukup gede kan terkait suatu yayasan gitu. Nah, risiko-risiko itu insya Allah mungkin bisa diminimalisir dengan kita menerapkan sistem kerja yang baik, apalagi sistem kerja itu sudah terdigitalisasi. Untuk mencapai itu semua teman-teman, kita ngomongin sistem kerja, ngomongin digitalisasi. Nah, apa sih saat ini ya yang menjadi kendala, apa saja yang menjadi kendala terbesarnya teman-teman dalam mengimplementasikan digitalisasi sistem kerja itu, teman-teman? Coba share lagi yuk di kolom chat nih, teman-teman. SDM. Wah, SDM-nya kenapa nih? Oh, SDM lagi. Oke. SDM. SDM-nya kenapa? Nggak ada SDM kah? SDM-nya kurang kah? Terlalu sibuk di tempat lain? Atau mungkin belum ada SDM yang dianggap capable, mampu untuk ngehandle itu? Kurang banyak atau kurang ahli nih? Gaptek gitu. Wah, nggak ngerti nih. Itu mulai dari mana ya? Pakai teknologi apa ya? Gitu. Minimnya pengetahuan. Wih, ada mindset yang kurang. Menarik nih. Menarik. Nggak tahu teknologinya. Keterbatasan tentang platform yang bisa digunakan. Oke, tools, platformnya pakai apa ya untuk kita mulai digitalisasi gitu ya. SDM kurang ahli, SDM mungkin terlalu sibuk ngerjain hal yang lain, sehingga sebenarnya udah punya keinginan sih inisiatif untuk kita melakukan digitalisasi sistem kerja, cuman nggak sempat, nggak ada waktunya, orang-orang udah sibuk semuanya gitu. Mindset yang kurang, Kak Rino, Mas Rino. Menarik nih, mindset yang kurang ya. Boleh singkat Mas Rino, open mic aja. Mindset yang kurang yang kayak gimana tuh maksudnya? Seorangnya nyaman dialami saat ini, sehingga ketika dia merubah itu butuh effort besar, dan juga nyaman. Lagi ini berisiko sekali dari mungkin sistem keuangannya, sistem manajemennya, sistem manajemennya. Itu mungkin mindset yang masih tertanam di sistem relevan, masih bisa dikerjakan. Padahal secara risiko itu jauh lebih besar. Contoh, ketika kita nyimpen uang cash, itu kan risiko ketika nyimpen uang. Padahal sekarang ada di bank yang memudahkan itu. Contohnya itu, kalau Oke, walaupun agak putus-putus di depan tadi suaranya, kayak mindsetnya itu nganggap ini ya, nganggap lebih, kok kayaknya ribet ya, kok kayaknya apa sih mungkin belum terlalu ini ya. Pokoknya fokus jalan dulu aja deh, kita pakai cara yang kemarin juga bisa jalan kok gitu kan. Ngapain sih kita harus repot-repot bikin sistem kerja, bikin digitalisasi kira-kira gitu.
Mirip nih kayak Kak Zakaria, nganggap lebih ribet gitu. Terus ngapain sih pakai cara yang kemarin juga jalan-jalan aja kok. Oke. SDM, mindset, banyak kan SDM ya. Ilmu, keterbatasan ilmu, nggak tahu teknologinya, minimnya pengetahuan. Gitu. Oke. Nanti coba kita diskusikan nih. Kita dari penggalian ini coba kita diskusikan nih nanti terkait kendala-kendala yang teman-teman hadapi. Sebelum sesi ini teman-teman saya coba ngelihat kalau di yayasan itu peta digitalisasi dan transformasi digitalnya seperti apa sih? Ada ketemu beberapa informasi nih teman-teman. Ada dari beberapa lembaga pendidikan, ada yayasan, kemudian ada digital platform, digital native kayak kita bisa gitu. Oh ternyata memang mereka udah mulai ya sebelum pandemik pun mereka juga udah mulai proses digitalisasi. Ada yayasan-yayasan juga udah mulai masuk ke transformasi dan yang mereka lakukan juga nggak jauh-jauh dari apa yang teman-teman sampaikan tadi. Ngejar efisiensinya, ngejar effectiveness-nya, kemudahannya, transparansinya, integrasinya. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya memudahkan kan, memudahkan pemilik yayasan, memudahkan pengelola yayasan, pelaksana yayasan. Sehingga mereka itu harapannya bukan lagi terjebak di proses-proses ataupun hal-hal yang administratif, tapi shifting fokusnya ke pelayanan yang lebih prima, pelayanan yang lebih optimal, fokusnya ke pelanggannya, fokusnya ke usernya. Dan ketika saya jalan-jalan, saya pernah lihat ada quote ngomong-ngomong tentang sistem kerja gitu ya. Saya ada quote. Pada awalnya mungkin nggak kepikiran berhubungan sama sistem kerja, tapi quote ini menarik banget nih teman-teman. Bisa jadi ini terkait juga nyenggol-nyenggol dikit terkait mindset gitu. Kita itu hidup hidup kita itu atau kehidupan kita, sepak terjang kita itu hanya diingat oleh apa ya? Itu hanya selama orang terakhir yang mengingat kita. Artinya gini. Misalnya nih ya, kita meninggal gitu kan. Adib tuh siapa sih gitu kan? Adib itu siapa? Hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang dulu pernah berhubungan sama saya, yang tahu saya seperti apa gitu. Tapi kalau orang-orang ini yang udah meninggal, orang terakhir ini udah meninggal, udah generasi selebihnya udah nggak kenal Adib lagi tuh. Kecuali kalau si Adib ini dia punya buku, dia punya karya, dia punya riset, dia punya aset-aset digital misalnya kayak YouTube gitu ya, Instagram dan sebagainya yang bisa diakses. Masih mending ada orang yang masih ngeliat gitu kan, ada orang yang masih mengenang. Tapi kalau kita nggak punya artefaknya gitu, itu ya hanya sampai orang terakhir yang mengingat kita aja. Generasi selebihnya udah nggak akan ada kenal kita siapa. Saya hubungkan ini sama sistem kerja nih teman-teman. Sistem kerja pun juga sama. Ketika saya mulai usaha rintisan gitu ya, termasuk juga saya mulai ternak gitu. Sistem kerja nih. Sistem kerja tidak kita dokumentasikan, bahkan tidak kita buat itu. Semuanya hanya mengandalkan saya gitu kan. Karena saya yang mendirikan, saya foundernya gitu. Karyawan-karyawan ikutin apa kata saya. Yuk lakuin ini ya, lakuin itu ya, caranya kayak gini nih gitu. Hanya berdasarkan verbal. Hanya berdasarkan pengetahuannya saya aja. Kemudian ketika saya nggak masuk di situ, saya lagi cuti nih, saya lagi libur nih. Anak-anak nggak ada yang kerja, nggak ada yang jalan, bingung cara ngejalaninnya gimana gitu. Nah, berangkat dari situ tuh. Oh, berarti sistem kerja ini perlu nih. Jangan mengandalkan kita seorang gitu. Bisa jadi di perusahaannya teman-teman saat ini itu masih banyak orang yang walaupun mungkin ya ada teman-teman yang masih awal-awal belum ada SOP-nya, masih bisa mengandalkan senior-senior yang ada di situ. Kalau ditanya, ada SOP ini nggak? SOP terkait pelaporan keuangan nggak? Oh ada nih, oh ada gitu. Mana nih? Oh biasanya tanya si Mbak itu sih, tanya si Mas itu sih gitu kan. Masih bergantung pada orang-orang. Teman-teman coba bayangin kalau orang-orang ini itu udah nggak ada, misalnya pindah gitu misalnya ya, pindah yayasan, pindah keluar kota sehingga nggak bisa lagi
banyak berkontribusi di yayasannya teman-teman. Terus teman-teman mengandalkan sistem kerjanya dari mana? Nah, ini yang jadi pemikiran saya saat itu ketika saya membaca quote ini, teman-teman. Dan menurut teman-teman nih, atau kondisi yayasannya teman-teman, satu, nanti tulis di chat ya, satu, belum ada SOP. Kedua, sudah ada SOP, sudah ada sistem kerja, tapi belum terdokumentasikan, hanya mengandalkan senior-senior atau instruksi-instruksi yang orang-orang yang lebih lama atau lebih dulu di situ. Yang ketiga, sudah ada sistem kerja dan sudah terdokumentasikan, meskipun belum mature banget gitu. Meskipun nanti masih ada kemungkinan berubah. Yang keempat, sudah ada sistem kerja, sudah terdokumentasikan, terstruktur, rapih, dan sudah firm, sudah mature sistem kerjanya. Teman-teman kira-kira ada di level berapa tuh? Satu, yang belum ada sistem kerja. Dua, yang sudah ada sistem kerja tapi belum terdokumentasikan dengan baik, hanya mengandalkan verbal atau senior-senior. Ketiga, sudah ada, sudah terdokumentasikan tapi belum rapih dan masih kemungkinan besar akan berubah. Yang keempat itu udah mature tuh, udah ada, terdokumentasi, udah firm lah, udah optimal, udah dioptimize. Dua, udah ada belum terdokumentasikan, udah ada belum terdokumentasikan. SOP belum, tapi udah mulai proses. Alhamdulillah teman-teman. Tapi udah mulai proses, itu penting. Sistem kerja ada dokumentasinya. Oh, rata-rata di dua. Udah ada loh. Nah, coba teman-teman bayangin, apa sih dampaknya gini? Di dunia ini kan nggak ada yang kekal gitu ya. Mitra kita, senior kita, pegawai, pengelola, pelaksana yayasan, itu kita nggak bisa menganggap mereka akan selamanya ada di situ. Ada satu lain hal yang membuat mereka tidak bisa lagi berada di yayasan kita, kerja bareng-bareng melayani umat bareng sama kita. Nah, karena mereka nggak bertahan selamanya, maka harapannya siapapun nanti yang melanjutkan itu harus bisa beradaptasi nih dengan sistem yang berjalan saat itu. Bisa langsung diajak lari, enggak kelamaan untuk diajarin lagi. Sama halnya kayak gini. Kalau bagi umat muslim gitu ya, sepeninggal Rasulullah, gimana caranya umat muslim untuk bisa melaksanakan atau melakukan ibadah-ibadah rukun Islam gitu. Rukun iman gimana, rukun Islam gimana. Quran kan teman-teman, ada peninggalannya gitu kan. Dan seperti halnya kayak SOP, sistem kerja, ini juga menjadi hal yang penting banget. Bicara mengenai digitalisasi, gini, digitalisasi sistem kerja, atau ada istilah lain, digitalisasi apa? Digital marketing, digital transformation, digital yang lain-lain gitu. Teman-teman jangan fokus ke digitalnya deh. Esensinya dari semua itu, teman-teman fokusnya justru ke kata yang setelahnya. Digital marketing, fokusnya di marketingnya. Digital transformation, fokusnya teman-teman tuh harusnya di transformasinya. Digitalisasi sistem kerja, teman-teman berangkatnya fokus dari sistem kerjanya dulu. Digitalisasi itu nanti yang ngebantu kata yang diterangkan, yang kedua tadi itu. Dengan digitalisasi membuat data-data kita terdigitize. Rapih teman-teman, terstruktur, gampang dicari. Bayangkan, teman-teman ketika bikin laporan keuangan, ada pencatatan gitu kan. Datanya masih ditulis di kertas gitu ya. Misalnya masih ada yang nulisnya di kertas gitu, pencatatannya di kertas gitu. Dan ditumpuk-tumpuk gitu kan. Udah lama nih, nanti sebulan sekali dibikin laporannya. Otomatis laporan sebulan tuh udah lumayan nih tumpuknya gitu kan. Apalagi kalau mulai musim hujan gitu kan, keterocohan gitu. Keterocohan ini bahasa apa gitu? Apa sih? Ketetesan air hujan gitu kan, rembes nih dari atap gitu ya. Waduh, rembes nih, kena air nih. Bacanya apa ya gitu. Kan jadi repot teman-teman ketika mau bikin laporan. Ketika kita mau melakukan evaluasi, ketika kita mau melakukan
audit gitu. Itu tuh. Apalagi yayasan-yayasan yang mengelola dana umat. Waduh, ini nih agak berat nih. Beratnya apa? Beban mental, teman-teman. Dana umat ini. Beban mental nih, beban moral gitu kan. Bikin tidurnya nggak nyenyak gitu. Wah, tadi aku nulis tadi, tulisanku kebaca nggak ya sama yang akan bikin laporan gitu kan. Aduh, tadi nolnya kurang satu nggak ya? Itu kan bikin teman-teman tidurnya nggak nyenyak gitu. Sampai rumah gitu masih kepikiran laporan bener nggak ya, sampai ngimpi pun wah udah laporan gitu. Itu habis itu ketika kita capek gitu kan, besok harinya, namanya manusia ya, ketika capek akan kemungkinan besar sekali dia membuat sesuatu kesalahan gitu ya. Dengan adanya digitalisasi, dengan adanya sistem yang membantu, alat-alat tools yang membantu, itu nantinya memudahkan teman-teman, terutama terkait data ya. Kalau kita bicara sistem informasi, informasi itu kata jamak dari data, singlenya data gitu ya. Terkait data ini akan lebih rapi, terstruktur, dan mudah sekali bagi teman-teman nantinya bisa lebih fokus kalau data dan sistem ini udah dibikin lebih mature, terdigitalize, akan sangat memudahkan teman-teman fokusnya ke hal-hal yang utama. Gimana sih caranya kita mendeliver program belajar mengajar yang baik kalau yayasannya terkait dengan pendidikan gitu kan. Sosial, gimana sih kita bisa fundraising yang lebih optimal, gimana sih kita bisa menyalurkan donasi-donasi itu lebih tepat sasaran dan lebih baik lagi, lebih efektif lagi. Jadi teman-teman tidak terjebak di hal-hal yang sifatnya administratif. Tulisan-tulisan tangan ataupun masih berceceran gitu kan. Enggak terkumpul di satu tempat, harus dicari, harus dikumpulin lagi. Ada yang tercecer, mungkin ada yang kurang lengkap, mungkin ada yang hilang. Teman-teman malah fokusnya di administratif. Yang mestinya teman-teman lebih fokus ke umat gitu ya. Ke customer yang teman-teman layani. Dan paling penting sih, kalau kita bicara inovasi, kita bicara perkembangan zaman, kita bicara tadi terkait ilmu ya, gimana sih caranya kita bisa nuntut ilmu, bisa dapetin ilmu biar nggak gaptek lagi, belajarnya dari mana. Kendalanya biasanya di waktu, teman-teman. Teman-teman udah terlalu sibuk ke hal-hal yang masih manual tadi, apalagi belum ada SOP-nya. Masih kayak serampangan kerjanya gitu ya. Gimana teman-teman mau meluangkan waktu untuk teman-teman belajar, teman-teman mengembangkan diri, mengembangkan yayasan, teman-teman berinovasi. Inovasi terhadap programnya, inovasi bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Gara-gara nggak punya waktu, gara-gara teman-teman masih berjibaku terkait proses kerjanya seperti apa, ada yang bingung gitu. Karena belum terdokumentasi, belum terdigitalize. Mungkin masih banyak yang manual di situ. Nah, inilah yang perlu kita highlight, perlu kita sorotin nih. Area mana aja sih yang bisa kita eksplorasi, yang bisa kita kembangkan dari sisi sistem kerja maupun dari sisi digitalisasinya. Kalau saya bagi 3 nih teman-teman, dalam sebuah organisasi. Ada back end, ada core-nya, ada front end. Kalau back end itu gampangnya kita bayangin back end itu dapurnya kita deh, dapurnya organisasi kita. Terkait bagaimana organisasi kita, yayasan kita mendeliver value bagi pelanggannya, bagi customer, bagi umat. Contoh ya, yang dapur-dapur nih, urusan dapur nih. Gimana sih digitalisasi atau proses, jangan ngomong digitalisasi dulu deh. Gimana sih sistem kerja terkait bagian keuangan? Gimana sih sistem kerja terkait human resources? Gimana sih sistem kerja terkait project manajemennya, teman-teman? Hal-hal itu kita ngomongin fokusnya di sistem kerja dulu nih. Baru kita ngomongin digitalisasinya sistem kerja ini. Kita bisa explore dari situ nih, dari dapurnya. Kemudian apalagi? Core-nya itu ya terkait dari solusi atau produk layanan yang teman-teman berikan. Contoh ya, kalau yayasan terkait pendidikan,
Ya core-nya ya terkait kegiatan belajar mengajarnya seperti apa, program pelajarannya seperti apa. Kalau terkait sosial gitu, misalnya fundraising, ya fokusnya di sistem kerja proses terkait fundraising gimana? Sistem kerja atau proses terkait distribusi donasi kayak gimana? Terkait core-nya. Dan yang ketiga teman-teman, terkait front end-nya. Di mana area ini terkait pengalamannya umat, pengalamannya customer, pengalamannya pelanggan dalam menggunakan solusi produk atau layanannya kita. Misalnya dari si marketingnya, gimana sih cara marketingnya sih? Marketingnya lewat apa ya? Media apa ya? Channelnya, gimana sih caranya sih orang-orang ini berinteraksi dengan kita menggunakan solusi kita, menggunakan layanan kita. Contoh kayak kita bisa ya pakai aplikasi mobilenya gitu kan, itu bagian dari channelnya mereka. Layanannya, bentuk servicesnya, self service kah gitu kan, atau kita harus datang ketemu tatap muka atau gimana? Interaksinya juga termasuk seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin sistem kerja itu, kalau kita ngomongin sistem kerja organisasi, terlalu gede teman-teman. Teman-teman mungkin akan pusing sendiri, kita mulainya dari mana? Kita bagi aja, back end-nya, core-nya, front end-nya. Kita mau fokus mana dulu nih? Atau misalnya teman-teman udah punya PIC ya, masing-masing ada PIC keuangan, PIC human resources, PIC project, PIC sales, marketing gitu kan. Masing-masing udah yuk bareng-bareng yuk. Kita rumuskan sistem kerjanya seperti apa ya untuk organisasi kita. Atau kalau teman-teman nggak punya sumber daya sebanyak itu, mulai dulu dari mana nih yang paling krusial bagi teman-teman. Kita fokusnya di sistem kerja nih. Area yang bisa dieksplor di sistem kerja termasuk juga digitalisasinya. Berbicara mengenai digitalisasi, saat ini banyak sekali tren-tren teknologi yang ada. Yang paling sering muncul ya tren teknologi kalau bicara mengenai kayak ERP udah agak lama tapi masih punya gaungnya nih saat ini. Gimana sistem kita mendigitize, membuat data-data informasi itu dalam bentuk format digital, kemudian ada workflow secara otomatis untuk prosesnya, cloud API. Kalau dulu kita mau implementasi sistem informasi itu kita harus beli kayak server gitu kan, server secara fisik, ditaruh, kemudian diinstal, dikonfigurasi, dicolok-colok kabel, di setting. Sekarang udah nggak perlu melakukan seperti itu. Kita tinggal datang ke cloud infrastructure provider-nya, kita pengen spesifikasi yang seperti apa, tinggal bayar dalam hitungan jam atau menit, udah jadi. Nggak perlu kita beli secara fisik gitu, yang harganya luar biasa mahal. API gitu, gimana sih integrasi dengan sistem lain atau dengan entity lain. Kok bisa sih, contoh ya kayak Tokopedia, kok bisa sih lewat Tokopedia kita bisa bayar lewat transfer bank tertentu dan otomatis loh ketika kita bayar langsung ada kelihatan di situ nih, langsung dikonfirmasi. Kok bisa ya kita belanja lewat e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, kok bisa ya kita bisa nge-track nih barang kita udah sampai mana. Bukannya itu sistemnya company lain ya gitu ya. Nah, itu API bisa untuk mengintegrasikan hal itu semua. Mobile, aplikasi-aplikasi lewat handphone, banyak banget nih sekarang yang semuanya mobile apps gitu. Semuanya mobile gitu. Ketika saya mendampingi beberapa organisasi, squad-squadnya ini atau tim-tim projectnya ini, kalau diminta, yuk solusi apa yuk untuk bisa berkembang, bisa bertransformasi secara digital gitu. Rata-rata solusinya apps semua, mobile apps semua, padahal nggak melulu itu teman-teman. Big data, kita ngomongin data, bagaimana tren datanya, kita bisa melakukan analisa dari data itu untuk membuat misalnya untuk merumuskan program-program yang lebih tepat nih untuk kedepannya seperti apa. Virtual reality, augmented reality, seakan-akan kayak kita menyelam di situ, seakan-akan kayak kita berada di situ gitu kan. Pakai dunia lain gitu ya, dunia 3D gitu.
Kemudian automation yang paling sering juga. Gimana sih biar kita nggak terjebak di pekerjaan-pekerjaan yang rutin, manual, data entry, yang sebenarnya ada loh teknologinya yang robot dalam tanda kutip ya, robot aja sebenarnya bisa loh ngelakuin itu. Sehingga orang-orang ini nggak perlu terjebak di hal-hal rutinitas tersebut. Mereka-mereka yang ada di organisasi bisa fokusnya ke pelanggannya, fokusnya ke deliver value yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, bukan sekedar hal-hal administratif. Kalau administratif, bikin laporan bisa kok diotomasikan. Kan enak banget ya, nggak perlu kita akhir bulan tuh ngumpulin data, ngitung-ngitung lagi, ngeformatting, bikin laporan, karena semuanya bisa diotomasikan. Dan sudah banyak yang mendukung hal tersebut. Secara singkat aja, banyak tren teknologi, teman-teman bisa googling, ini teknologi ngapain aja. Pertanyaan terbesarnya, saya nggak masuk dari si teknologinya dulu. Oke, teknologi ada nih, ada teknologi tren nih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah iya teknologi itu menjadi solusi bagi organisasi dalam menghadapi tantangan yang ada? Kerjanya masih serabutan, kerjanya masih belum teratur gitu. Kalau satu orang hilang, tim yang lainnya kalang kabut, bingung. Apakah teknologi itu menjadi suatu jawaban atau menjadi suatu solusi? Ada yang mungkin jawab, oh iya teknologi kan tetap jadi solusi dong gitu kan. Ada yang masih ragu, iya enggak ya? Dengan adanya pertanyaan ini, iya enggak ya teknologi itu adalah menjadi suatu solusi gitu. Teknologi kalau bagi saya teman-teman itu enabler-nya aja. Artinya ya kita fokusnya kalau kita ngomongin digitalisasi sistem kerja, fokusnya di sistem kerjanya itu dulu. Teknologi itu alat bantu. Ibaratnya kalau kita makan pakai orang Indonesia gitu ya. Makan ya karbohidrat pakai makan nasi gitu kan. Nasi kecap garam aja. Dulu waktu kecil udah enak gitu ya. Tapi begitu ada lauk pauk, ada daging, wah tak makannya itu tambah enak lagi, tambah hidup lagi gitu ya. Nah, ibaratnya teknologi itu ya lauk pauknya. Dia bukan hal yang utama, dia enablernya itu. Tapi benar teknologi itu solusi, tapi bukan solusi itu sendiri. Teknologi hanya bagian dari solusi, teman-teman. Dan kalau kita ya, banyak sekali kalau organisasi-organisasi itu yang latah, dia ngelihat, dia bikin ini loh, bikin aplikasi loh gitu. Kita ikut-ikutan bikin aplikasi, yayasan kita bikin aplikasi gitu. Kalau buat saya dengan kita misalnya bikin aplikasi, bikin apps gitu kan, trennya kan kayak gitu. Itu tidak menjamin teman-teman bisa sukses, nggak menjamin teman-teman hidupnya bakal lebih mudah, enggak. Percuma kita punya teknologi tapi kalau nggak bisa nyelesain masalahnya apa? Maka kita fokus ya ke tujuannya, bukan ke ikut-ikutan pakai teknologi apa. Kita berangkatnya dari fokus di tujuan dulu. Kita berangkatnya fokus di bahasa saya human centered. Maksudnya human centered seperti apa sih? Kita fokus ke orangnya. Misalnya kayak gimana sih sisi human centered ya? Contohnya di kalimat ini teman-teman. Gimana sih meningkatkan kepuasan pelanggan dalam memberikan informasi seputar program secara responsif? Program yayasan kita nih diinformasikan ke pelanggan secara responsif sehingga pelanggan tuh merasa puas gitu, customer merasa puas. Teknologi enablernya, kita bisa pakai chatbot gitu, yang bisa ngebalas chat secara otomatis sesuai dengan konteksnya, bisa diakses melalui halaman websitenya kita atau kalau kita punya aplikasi mobile di aplikasi mobilenya kita. Jadi bukan mengandalkan orang yang standby 24 jam, ya nggak mungkin lah. Orang standby 24 jam, tapi dengan adanya chatbot si customer mau tanya kapanpun, ngechat kapanpun, dibales responsif, dapat informasinya. Gimana sih kita memberikan transparansi progres belajar mengajar dari peserta didik dari dia masuk hingga lulus tuh. Kalau misalnya teman-teman punya yayasan terkait pendidikan, kita bisa pakai teknologi enablernya, kita bisa pakai mobile web apps yang terintegrasi dengan data administrasi sekolah. Dari nilainya, dari absensinya, dari progres belajar mengajarnya seperti apa, jadwalnya, dan sebagainya.
yang itu bisa diakses guru, orang tua maupun siswa. Di finance misalnya, kita berangkatnya dari orang finance. Kita gali, orang finance punya masalah apa sih, punya kendala apa sih dalam mereka perform, dalam mereka bisa bekerja dengan optimal, dalam mereka bisa membantu organisasi itu menjadi, kalau bahasanya teman-teman tadi ya, menjadi lebih efektif, lebih efisien tuh apa sih? Oh, terkait rekonsiliasi, terkait pembuatan laporan. Bahasa human centered-nya adalah kita fokusnya di gimana caranya, bagaimana kita bisa mempercepat proses pembayaran dan mengurangi kesalahan rekonsiliasi, serta membuat laporan itu lebih akurat dan lebih cepat. Kita fokusnya di situ. Teknologinya seperti apa, nanti kita bisa cari. Oh, kalau gitu kita pakai sistem informasi keuangan aja dan integrasi dengan payment gateway itu. Kalau pakai payment gateway, dia bisa bayar lewat transfer bank, lewat mobile banking, lewat e-wallet, OVO, GoPay, Gojek, dan itu real time. Kita nggak perlu bikin laporan karena laporannya udah disediain sama mereka gitu. Rekonsiliasinya kita udah langsung dapat nih data gitu. Jadi fokusnya ke bisnisnya dulu, bisnis prosesnya dulu. Fokusnya ke orang-orang yang, kalau kita bicara tentang sistem kerja keuangan ya, orang-orang keuangan ini dia punya masalah apa, dia punya kekhawatiran apa untuk bisa membuat organisasi atau yayasan ini menjadi lebih efektif, efisien lagi. Orang-orang di human resources punya masalah apa? Orang-orang di project punya masalah apa? Guru atau admin pendidikan punya masalah apa? Hal-hal yang menyebalkan bagi mereka, yang menghambat mereka untuk membuat atau berkontribusi dengan optimal membuat yayasan ini menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Kita fokusnya dari situ. Jangan dibalik gitu. Oh, kita implement ini ya, kita bikin mobile apps ya. Tapi ngejawab permasalahan yang mana? Maka kita balik nih. Fokus di tujuannya dulu, fokus di permasalahannya, fokus di orang-orang yang mau kita bantu. Tahapannya ada di mana sih? Tahapannya ada 3 nih kalau saya. Digitalize, dan transform. Maksudnya gimana sih? Kita nggak, misalnya ya, kayak digitalisasi sistem kerja di keuangan gitu. Kita ngomong digitize dulu, artinya membuat informasi, kalau kita ngomongin keuangan ya data, kita ngomongin data nih, ngomongin form-formnya. Ya kita buat hal itu menjadi bentuk digital dulu. Formatnya menjadi dalam bentuk format digital dulu. Jangan formatnya masih tulisan tangan gitu. Form pendaftaran gitu kan. Form pendaftaran ya jangan nulis tangan dulu gitu. Saya mau berlangganan untuk donasi nih gitu. Donasi, oke. Oh, tolong isi formnya dulu Pak, Bu gitu kan. Kita rubah digitize itu dari form yang tulis tangan, hard copy, jadi suatu bentuk yang atau objek atribut yang bentuknya digital. Teman-teman bisa pakai Google Form, yang Google itu free kan ya. Setiap kali kita punya email Gmail gitu, kita mendapatkan banyak layanan dari si Google itu sendiri. Google Form-nya, terus kemudian ada Google Sheet, Google Slide, dan sebagainya. Dan zaman sekarang, kebanyakan yang beredar di Indonesia, handphone itu kan Android gitu. Kalau kita mau pakai handphone Android, kita harus punya email Gmail gitu kan. Ya udah, kita punya Gmail, otomatis kita dapetin Google Form. Kita pakai formnya yang semula hard copy, digitalkan dulu pakai Google Form misalnya. Yang nyatetnya sebelumnya kita nyatetnya lewat buku gitu kan. Ya udah dirubah dulu Google Sheet gitu misalnya. Pokoknya formatnya didigitalkan dulu nih teman-teman. Kemudian setelah formatnya dalam bentuk digital, itu akan lebih mudah kita melakukan digitalisasi. Bayangkan gini, digitalisasi itu lebih kita berbicara tentang prosesnya. Kita nggak cuma bicara data inputnya doang, tapi kita bicara input, prosesnya, outputnya. Dan bagaimana flow aktivitas yang ada di dalamnya. Contoh gini, untuk contoh pengajuan cuti aja deh. Pengajuan cuti, kalau dulu cutinya kita masih pakai
pakai email gitu kan. Pak, saya mau ngajuin cuti tanggal sekian sampai sekian, CC ke HRD gitu kan. Dari HRD-nya nanti baca emailnya, oh oke, direkam nih, masukin ke Excel gitu kan. Ya iya sih, udah dalam bentuk digital sih, tapi formatnya masih, flow-nya masih, kok masih manual banget ya gitu kan. Kirim-kiriman data masih dikirimnya lewat email gitu kan. Di-attach, di-download attachment-nya, dibaca, terus kemudian di-convert dalam format yang lain, bentuk yang lain, laporan yang lain gitu. Kalau digitalisasi, kita ngomongin proses kerjanya. Datanya udah dalam bentuk digital, prosesnya juga harus digital dong. Gimana sih biar data itu, misalnya pengajuan cuti ya. Pengajuan cuti, saya submit cuti dalam format digital gitu kan. Udah, cutinya dalam rangka apa, berapa hari, klik submit. Ketika kita klik submit, otomatis data itu udah masuk ke atasan kita. Atasan kita dapat notifikasi, si Adip masukin cuti nih. Dia buka nih. Dia bisa approve atau reject dari situ. Terus kemudian kalau approve ya sayanya yang submit cuti dapat notifikasi, cuti lu udah di-approve nih, Dip. Asik. Kalau di-reject, di-reject. Kenapa ya di-reject ya cutinya ya? Kelamaan kah? Atau ada hal lain kah? Gitu. Atau ada yang kurang? Itu semua flow-nya kan udah digital. Nggak perlu kita ngajuin cuti, terus SMS. Nggak ada SMS sekarang. WhatsApp ya. Bos, saya ngajuin cuti loh tadi, gitu kan. Oh, di mana, gitu kan. Ada di email, gitu kan. Udah nggak perlu kayak gitu, teman-teman. Itu masih manual banget, gitu. Kalau yang digital ya udah. Semuanya udah nge-flow. Flow-nya, prosesnya udah, semuanya digital. Ada dalam sistem. Orang HR tinggal nonton. Nonton gimana? Nonton trackingnya. Oh, si Adip cutinya tanggal sekian sampai sekian. Statusnya udah di-approve sama Pak Rino tanggal sekian, gitu kan. Misalnya gitu. Akhirnya udah otomatis tuh di HR laporannya. Maka di tahun ini sisa cutinya Adip adalah sekian gitu kan. HR kalau mau bikin laporan berapa sih sisa cuti karyawan, udah tinggal download doang. Udah nggak perlu ngitungin macam-macam. Itu yang sederhana gitu kan. Keuangan lebih ribet lagi. Sumber datanya banyak, harus direkon gitu kan. Habis itu diformat dalam satu format yang sama, dihitung lagi gitu. Nah, hal-hal itu kalau data formatnya udah bentuknya digital, prosesnya udah digital, itu hidupnya enak banget, teman-teman. Apalagi terkait sekali lagi ya, terkait dana umat. Ini beban moral nih. Kalau udah terdigitalisasi semuanya, maka transparansinya ada, auditnya lebih mudah, beban moral kita nggak setinggi kalau itu masih manual. Yang ketiga, transformasi. Fokusnya di transformasi, digital transformation. Fokusnya di transformasi perusahaan kita, organisasi kita, yayasan kita. Dari bagaimana kita berproses, bagaimana kita mendeliver value, layanan seperti apa yang kita tawarkan, yang dibantu oleh tools-tools digital tersebut. Jadi fokusnya di transformasinya. Bahkan bagaimana cara kita memanage cost-nya, bagaimana cara kita mendapatkan funding-nya, itu mungkin udah berbeda lagi dengan yang sekarang kita lakukan. Makanya transformasi. Fokusnya di transformasi yang dibantu oleh teknologi-teknologi digital. Digitalize, habis itu baru transform. So, teman-teman, ketika bicara, wah, digitalisasi sistem kerja pasti ribet deh. Enggak juga, karena kita berangkatnya pelan-pelan. Gitu. Dari yang kecil dulu, dari formatnya dulu. Udah dalam bentuk digital belum? Kalau belum, didigitalkan dulu, digitize dulu. Gitu. Yang semuanya masih tulis tangan, ya udah dipindahin semuanya ke komputer. Bentuk digital yang bisa dibaca sama sistem lain. Kalau udah, baru kita ngomongin prosesnya. Gimana caranya biar prosesnya itu straight through processing. Artinya prosesnya itu udah otomatis minimal intervensi manusia di dalamnya. Udah nggak perlu kirim-kiriman email, udah nggak perlu udah nggak perlu tektokan lewat WhatsApp lagi. Semuanya udah lewat platform digital. Digitize,
Digitalize tahapannya, digitize baru transform. Mungkin teman-teman yang baru-baru digitize dulu. Sampai digitalize-nya prosesnya. Sistem kerjanya didigitalkan. Format data sama sistem kerja. Transform nanti dulu nggak apa-apa. Tapi mulainya dari mana nih? Pertama tadi, kita fokus ke goals kan? Maka tujuan kita mau melakukan digitalisasi itu tujuannya apa sih? Kemudian sukses kriterianya apa aja? Apa sih parameter-parameter yang kita anggap itu berhasil dari sebuah digitalisasi itu? Memudahkan kayak yang tadi itu ya, yang human centered. Memudahkan teman-teman finance untuk membuat laporan yang akurat dan cepat. Tuh goals-nya di situ. Akurat dan cepat tuh kayak gimana sih? Akurat itu ya rekonnya tally semua gitu. Nggak ada selisih. Semua data didapatkan, ada buktinya, terrekord buktinya. Diminta kapanpun bisa nunjukin. Cepat tuh gimana? Cepat itu yang dari semula bikin laporan bulanan itu 2 hari, bahkan sampai lembur-lembur. Yang namanya cepat tuh ya hitungan kurang dari 2 jam gitu. Kita fokusnya di goals-nya apa? Harapan-harapan kita apa? Dari goals ya, terus kita identifikasi nih. Emang kondisi sekarang gimana sih gitu kan? Oh, kondisi sekarang teman-teman di finance itu kalau mau bikin laporan bulanan, mereka ngumpulin laporan dari banyak pihak nih, dari project 1, project 2, project 3, dan banyak project. Masing-masing project formatnya beda-beda. Habis itu, mereka masih udah ngumpulin, dia masih harus ngekonsolidate dalam satu format tertentu. Udah gitu, belum lagi kalau laporannya ada yang kurang. Ada yang akhir bulan harus bikin laporan, data dari si project X belum didapetin. Ketelingsut datanya. Ketelingsut apa ya? Terselip datanya gitu. Hilang nggak tahu di mana gitu ya. Gitu. Apalagi misalnya kayak kwitansi gitu ya. Kwitansinya begitu disubmit udah pudar, angkanya nggak kelihatan gitu. Gimana mau ngekon ini ya gitu ya. Oh, ternyata kondisi sekarang seperti itu toh gitu. Nah, dari goals-nya dengan kondisi saat ini, maka kita bisa lihat nih, ada gap-nya kan. Nah, gap inilah yang teman-teman kumpulkan sebenarnya. Yang menjadi suatu kebutuhannya teman-teman, requirement-nya teman-teman. Apa sih capability, apa sih kemampuan seperti apa, requirement yang kayak gimana sih yang perlu teman-teman selesaikan gitu. Oh, berarti requirement-nya adalah membuat semua format data dari project masuk ke finance dalam format yang sama. Formatnya harus format digital, nggak boleh tulis tangan atau hard copy gitu. Terus kemudian apalagi ada kebutuhan apa lagi nih? Proses rekonsiliasinya harus bisa dibikin otomatis misalnya gitu. Kita ketika ngomongin requirement, kita nggak ngomongin solusi dulu. Kita nggak ngomongin teknologinya apa. Dibikin otomatis ya. Datanya dibikin digital ya, formatnya dibikin sama ya, piye carane gitu kan. Ya gimana caranya? Nanti teman-teman, fokusnya kita identifikasi dulu apa sih gapnya, baru kita ngomongin solusinya. Solusinya baru teman-teman cari. Oke, kalau kita mau mendigitalkan format submission dari masing-masing project ke finance biar nanti datanya bisa dikonsolidate, bisa dikumpulkan dengan lebih cepat, lebih akurat, gimana caranya ya? Oh iya, sekarang bisa pakai Google Form ya. Datanya masuk lewat Google Form, semua aktivitas project didaftarin lewat Google Form, masuk ke situ. Google Form, ternyata datanya bisa disimpan ke Google Sheet otomatis tuh. Nah, orang-orang finance tinggal baca Google Sheet-nya. Ternyata Google punya layanan loh, Google Data Studio. Google Data Studio bisa bikin pelaporan data itu dengan grafik-grafik yang menarik, yang bagus. Kemudian perhitungannya pun juga dibantu sama si Google. Kita nggak perlu ngitung manual lagi. Setiap kali ada penambahan data, otomatis terkonsolidasi dan terrefleksi di laporannya. Jadi tinggal akhir bulan aja diliatin. Oke, udah ya, cut off ya, tutup ya. Laporan bulan sekian kita tutup ya, nggak ada data lagi. Yuk kita tinggal di generate laporannya, tinggal di download laporannya. Udah nggak perlu capek-capek ngumpulin data, karena masing-masing project udah
ngumpulin dengan sendirinya gitu. Udah dalam format digital gitu. Kok solusinya bisa kebayang kayak gitu sih? Ya, yang penting dari gap-nya dulu teman-teman. Dari requirement-nya dulu. Kalau masalah solusi, banyak informasi yang bisa kita ambil saat ini. Kita googling aja, solusi itu udah banyak banget. Dan solusi nggak melulu dari dari pengalaman kita atau pengetahuan kita. Kita bisa tanya ke teman-teman yayasan yang lain. Bro, di yayasan lu kalau buat laporan keuangan caranya gimana sih sekarang? Oh, sekarang gue pakai tools ini, bro. Kan bisa dijelasin gitu ya. Kita punya knowledge tambahan nih. Yang sebelumnya kita gaptek, yang sebelumnya kita nggak tahu teknologinya apa, kita jadi bisa tahu dengan sharing session. Dan kalau nggak salah teman-teman di sini juga ada komunitasnya gitu kan. Ada grup WhatsApp-nya ya kalau nggak salah ya, Mas Rino ya. Dan itu bisa menjadi ajang teman-teman saling bertukar informasi, bisa saling sharing, bisa saling membantu. Karena zaman sekarang kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri, teman-teman. Kita berkolaborasi. Kolaborasi bukan hanya sesama departemen atau bagian di dalam yayasan, tapi juga antar yayasan yang ada, berkolaborasi bareng-bareng. Bukan porsi ya. Masalah umat itu terlalu besar kalau mau kita selesaikan sendirian. Maka kita berkolaborasi di situ. Melalui sharing session, melalui forum-forum seperti ini ajang yang bisa membuat teman-teman lebih terbuka lagi, bisa saling belajar lagi. Sama-sama belajar nih teman-teman. Dan terakhir, gimana caranya kita memanage antara people, proses, dan hasilnya. Orang-orang yang terlibat di dalam proses digitalisasinya, kemudian pendekatan atau metodologi yang digunakan, dan mengukur hasilnya nanti bakal seperti apa. Ada tahapan, kita mulainya dari mana? Secara framework, kita mulainya dari goals-nya, dari kondisi saat ini, ditemukan gap itulah yang nantinya akan kita isi dengan solusi-solusi. Kalau saran saya nih teman-teman, meskipun konteksnya kita ngomongin digitalisasi, sistem kerja, balik lagi, sekali lagi nih, kita fokus di kata keduanya setelah digitalisasi, sistem kerjanya, kita fokus di sistem kerjanya. Digitalisasi itu teknologi as enabler. Tapi kalau teman-teman menemukan suatu solusi yang nggak berhubungan sama teknologi, gitu ya, misalnya prosesnya aja deh yang dirubah, ternyata nyelesain masalahnya teman-teman kok. Ya itu udah cukup teman-teman. Mungkin nggak melulu soal teknologi, atau mungkin nggak melulu soal teknologi yang lagi ngetren, yang teknologi yang mahal-mahal, yang butuh budget investasi lebih, yang mungkin butuh pengetahuan lebih gitu. Bahkan kalau teman-teman menguasai makro di Excel pun sebatas itu membuat datanya udah format digital, makro di Excel membuat pelaporannya bisa lebih otomatis, perhitungannya lebih otomatis. Itu cukup, teman-teman. Jadi ketika kita bicara teknologi, nggak melulu teknologi yang keren-keren, yang wah-wah gitu. Sesimpel Excel dengan makro aja udah bisa dibilang itu teknologi. Udah nyinggung soal itu, apa dulu nih gitu yang harus dibenahi? Satu, prosesnya. Optimize dulu prosesnya, sistem kerjanya. Sekali lagi teman-teman, fokusnya di kata setelah digital. Digital transformasi, fokusnya transformasinya. Digital marketing, fokusnya marketingnya. Digitalisasi sistem kerja, fokusnya sistem kerjanya. Bikin dulu sistem kerja yang optimal seperti apa. Jangan-jangan ini masalah ini gara-gara proses kita yang terlalu ribet. Jangan-jangan proses kita yang terlalu berbelit. Jangan-jangan proses kita itu belum optimal loh. Masih bulat kemana-mana sehingga dikerjainnya capek, banyak salah, orang juga bingung gitu kan. Optimize dulu teman-teman di prosesnya. Saya dulu pernah punya pengalaman gini. Saya membantu suatu industri finansial. Proyeknya itu 2 tahun. Karena gede banget gitu. Semua proses, semua SOP didigitalisasikan, teman-teman. Format datanya digital, prosesnya udah digital, serba otomatis. Kita udah ngikutin SOP-nya gitu. Begitu proyeknya selesai, sistemnya selesai,
ternyata banyak modul, banyak fungsi di dalam solusi itu nggak kepake. Kok fungsi ini nggak ada orang yang akses sih? Kok fungsi ini nggak dipakai sih? Coba dong kita ngobrol sama usernya. Kok bagian ini fungsi ini kok nggak dipakai ya? Kenapa? Ribet. Loh, kok ribet gitu kan? Ya, pakai sistemnya ribet. Loh, kok bisa ya? Kan kita udah ngikutin dengan SOP-nya teman-teman. Kita kan udah bikin otomasinya. Iya, gue input datanya ribet, ternyata harus butuh dokumen ini, butuh dokumen itu. Padahal kayaknya itu udah nggak perlu deh. Nah, tapi kan kita ngikutin SOP-nya gitu. Nah, ya itu masalahnya, Mas. SOP kita ternyata yang ribet gitu. Jadi, SOP-nya mereka udah firm. Ini perusahaan gede, teman-teman. SOP-nya udah firm, SOP-nya udah ada, tapi karena SOP-nya ribet, didigitalkan, jadinya ya tetap aja ribet gitu. Jadi fokusnya di teman-teman benahi dulu nih. Gimana sih cara kerja, proses kerja yang lebih lebih mudah, lebih nyaman, membuat teman-teman yang kerja itu lebih cepat juga. Mudah, nyaman, cepat. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dipersingkat, kenapa harus diperpanjang? Gitu. Kalau bisa dibikin nyaman, kenapa harus dibikin nyampe-nyampein hati kan gitu ya kira-kira. Tuh, fokusnya di sini dulu. Untuk kita optimize prosesnya, butuh dana nggak? Kayaknya nggak terlalu butuh budget deh. Kita butuh waktu, butuh komitmen. Kolaborasi bareng-bareng. Yuk, gimana yuk caranya bikin sistem kerja yang lebih optimize. Yang kedua, digitize the data. Datanya dirubah dalam format digital. Registrasi masih pakai form, dirubah. Semuanya ke Google Form misalnya. Semuanya format digital. Terus kemudian contoh format digital sekarang ya. Sekarang saya jarang sekali bawa uang cash. Apalagi harga BBM-nya udah naik gitu kan. Mau bawa cash yang tebel apa gitu kan, malas banget ya. Jadi pembayaran juga udah banyak mulai pakai e-wallet, pakai transfer gitu. Dan bentuk digital data pembayaran ya kita nggak pakai cash gitu kan. Minimize pakai cash ya. Cash tuh kalau hal-hal tertentu aja. Kalau bisa transfer akan lebih enak. Karena datanya udah terekor di dalam sistemnya kita, sistem banknya kita. Kita tinggal tarik, kita tinggal download, tinggal ambil. Nggak perlu dicatat lagi, tulis ulang lagi. Digitize the data, teman-teman. Berikutnya, baru kita ngomong digitalisasi prosesnya. Seperti yang tadi, digitalize. Prosesnya gimana sih biar ini digital? Kita gambarkan dulu proses manual kayak gimana sih? Dari proses manual yang bisa dihilangkan apa aja nih? Prosesnya udah optimize, walaupun masih manual. Datanya udah digitize, begitu ngomong digitalisasi prosesnya akan lebih ringan lagi. Akan lebih mudah lagi. Jangan sampai teknologi yang kita implementasikan bikin kerjaan kita tambah berat. Itu salah. Teknologi harusnya mempermudah kerjaan kita, bukan mempersusah atau mempersulit hidup kita. Tahap berikutnya, kita ngomong integrasi. Integrasi antar departemen, integrasi antar sistem, mungkin integrasi antar yayasan dengan entity yang lain. Kita ngomongin data pembayaran gitu, integrasi sama payment gateway. Kita udah dapat laporan dari mereka. Pembayarannya real time. Nggak perlu ada manusia yang harus ngecek. Dia donasi sekian. Bener nggak ya udah masuk belum ya? Dia yakat sekian. Bener nggak ya udah masuk belum ya? Oh iya bener udah masuk nih. Dikirimin email. Terima kasih. Bla gitu. Itu makan waktu. Proses dengan adanya digitalisasi dan integrasi, proses itu udah bisa dikonfirmasi by system. Ucapan-ucapan lewat email itu juga udah otomatis by system. Begitu dananya terkonfirmasi masuk, otomatis dikirimin email. Terima kasih, ini konfirmasinya, ini ini kwitansinya. Kemudian yang terakhir transformasi yayasannya. Bagaimana
yayasan itu beroperasi dengan berbeda gitu ya, berbeda dari yang sekarang. Bagaimana solusinya juga solusi-solusi dengan mungkin udah berbeda lagi gitu kan, yang dibantu dengan tools digital tersebut. Prinsipnya teman-teman, teknologi itu nggak harus kita aplikasikannya dari awal sampai akhir. Pelan-pelan dulu aja. Dari optimize, format datanya dulu didigitalkan. Itu penting banget. Format data dulu. Nggak usah ngomongin proses, pokoknya format data dulu. Baru ngomong digitalisasi. Setelah itu kalau teman-teman mau naik lagi ke integrasinya. Nggak melulu harus dari hal yang kita jalaninya secara gede-gedean. Kita jor-joran ngasih put investment di situ. Bisa dari hal yang paling simple, paling murah, paling mudah untuk kita. Dan kita bertahap sesuai dengan kendala yang kita hadapi saat ini. Apa sih kendala yang terbesar, hal-hal yang krusial, hal-hal yang paling menyebalkan yang kita alami saat ini, kita tackle itu dulu. Prinsipnya, think big, start small, move fast. Filosofinya gini, kita perlu punya visi yang besar terkait yayasan kita mau kita bawa kemana. Start small, untuk mewujudkan visi besarnya kita mulai dari small step. Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu. Kayak yang tadi ya, tahapannya ya. Optimasi prosesnya, digital format datanya, digitalisasi prosesnya. Bertahap nih. Start small. Dari satu departemen dulu, dari satu proses dulu, baru ke proses yang lain. Dan yang ketiga syaratnya, move fast. Walaupun kita start small, kita mulai dari hal yang kecil, tapi kita juga ngejalaninnya cepat. Udah kecil, jalannya lambat. Ya bodoh wae gitu ya, sama aja. Gitu. Maka start small, move fast. Think big. Visinya besar, tujuannya mulia. Tujuan teman-teman di yayasan itu mulia banget. Kita punya visi yang besar. Kita harus mulai dengan hal yang kecil dulu. Biar kita nggak terasa terintimidasi dengan goal besarnya kita. Dengan start small, kita cacah-cacah dulu. Per departemen, per proses, optimasi prosesnya, digitalisasi datanya, digitalisasi prosesnya, dan move fast. Kita cepat nih teman-teman. Think big, start small, move fast. Saya tahan sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat atau ada diskusi. Silakan bisa di chat atau bisa langsung open mic nih teman-teman. Saya tahan di sini dulu. Yang gabung ada ahli ini materi sangat bagus sekali tadi dengan sama beliau terkait konsep bagaimana kita menyusun strategi untuk digitalisasi sistem kerja yang memang bisa kita mulai dari hal yang kecil dan kita anggap remeh-temeh ya dengan Excel itu kan sangat penting sekali. Kemudian juga yang Google Form gitu kan memudahkan untuk mendokumentasikan, membuat SOP, kemudian juga mengumpulkan data sehingga ketika kita membuat laporan nanti dia bisa otomatis muncul di setiap tempat. Monggo silakan bagi rekan-rekan sekalian, barakallahu fikum. Silakan teman-teman. Mungkin bisa di chat teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada yang mau open mic langsung. Sembari nunggu ada ya teman-teman yang tanya ya. Saya jadi inget ini Mas Rino. Hal remeh-temeh gitu kan. Kita awalnya gini, wah masa sih kita mulainya dari yang kecil-kecil kayak gitu kan. Masa kita mulainya dari hal yang remeh-temeh kayak gitu. Sebenarnya gini, itu justru malah ngebantu banget loh. Gitu. Teman-teman bayangin gini, ini biasanya ya yang sering saya hadapin gini. Ketika kita mau melakukan improvement, kita mau melakukan inovasi, kita menjalankan proyek digitalisasi misalnya. Kendalanya itu mirip kayak teman-teman yang tadi sampaikan, SDM. Itu emang SDM kendala paling banyak. SDM-nya kenapa? SDM-nya nggak ada. SDM-nya sibuk, nggak punya waktu. Yang kedua, SDM-nya nggak punya ilmunya. Kalau kita mau nge-hire SDM,
kita kayaknya belum sanggup deh. Gitu. Karena itu butuh investasi gitu kan, dan kayaknya kita nggak ke situ dulu gitu. Tapi kita perlu gitu. Nah, gimana caranya dengan sumber daya yang ada sekarang gitu? Dengan mulai dari hal yang kecil, misalnya contoh tadi registrasi gitu kan. Registrasi itu simple. Yang sebelumnya pakai cuci tangan gitu kan, atau submission pelaporan dari masing-masing projectnya teman-teman gitu, dikumpulin ke finance, formatnya beda, bentuknya masih manual, itu teman-teman bisa standarisasi dulu. Simple lah, itu hal yang simple. Yang mereka kirim lewat Excel, dikirimin lewat WhatsApp, lewat email, kemudian orang finance-nya harus download satu-satu dari banyak project, kemudian orang finance-nya harus ngopi satu-satu, ngopi paste, atau bahkan harus ngetik ulang satu-satu karena formatnya masing-masing project punya format berbeda gitu. Hal yang kecil kayak gitu, itu kalau di digitize misalnya, yaudah bikin standar format, project pakai ini deh, setiap aktivitas masukinnya lewat Google Form. Kalau lewat Google Form, itu kan datanya ngalir otomatis ke Google Sheet ya. Satu Google Form dipakai untuk semua project, otomatis satu. Formatnya udah standar. Kedua, datanya dalam bentuk digital. Ketiga, orang finance itu udah nggak perlu lagi ngerekon satu-satu, ngumpulin satu-satu, ngopi paste satu-satu, ngetik ulang satu-satu, ngeformatting satu-satu, udah nggak perlu lagi. Gitu. Kalau misalnya gini, 1 bulan yang harusnya dia bikin laporan, bisa misalnya 2 hari 3 hari khusus untuk bikin laporan bulanan gitu. Dengan format seperti itu dia bikin laporannya katakanlah cukup 4 jam gitu, setengah hari gitu. Dia kan 1 bulan itu punya waktu 2,5 hari. 2,5 hari per bulan itu bisa dipakai untuk belajar, ikut training, atau untuk mikirin inovasi apa ya, improvement apa ya, digitalisasi proses yang seperti apa ya, yang nanti bisa dikerjain ke depannya. 1 orang bisa punya waktu, ngeluangin waktu 2,5. Dengan adanya 2,5 hari per bulan itu dia akan ngelakuin inovasi lagi, dia akan melakukan proses digitalisasi lagi, yang prosesnya lebih gede, lebih berdampak lagi. Akhirnya lama-kelamaan diakumulasi, itu banyak sekali waktu yang bisa diselamatkan dari situ, yang bisa dihemat. Kalau waktunya hemat, terus gimana orangnya? Orangnya udah nggak perlu pusing ngurusin administrasi, tapi lebih fokus ke laporan keuangan ya. Yang sebelumnya administratif bikin laporan, naik level dia ke analisa. Wah, keuangan kita itu seperti apa? Strateginya kayak gimana ke depannya gitu. Udah naik level lagi. Teman-teman di project misalnya, yang sebelumnya fokusnya di administratif, lebih fokus ke pelaksanaan projectnya, lebih fokus ke pelaksanaan programnya. Berangkat dari hal yang remeh-temeh itu, nanti kalau digulung ya, bahasa saya ya, digulung itu ngebantu banget. Biasanya waktunya. Gitu. Dari ini Mas ada pertanyaan Mas Adit. Silakan. Di chat. Jadi di chat. Bisa jadi banyak yang belum tahu pakai aplikasi web apa yang bagus, atau belum kenal relasi developer yang tepat, yang tahu dan bisa memahami kebutuhan user. Nah ini mungkin para developer bisa sharing dengan video tentang kelebihan aplikasi web tersebut apa, karena dengan ingin cara yang efektif, tapi karena banyak yang nggak gaptek, jadi ya kadang berjalan semampunya. Jadi memang informasi dari developer. Monggo Mas Adit, gimana? Ya. Satu, kalau kita bikin aplikasi ya, balik lagi ya, kita aplikasi ini aplikasi apa? Kita misalnya fokus di tujuannya. Misalnya gini, aplikasi untuk mengelola fee-nya teman-teman gitu kan. Teman-teman yang ada yang turun di project, turun di masing-masing program, volunteer misalnya gitu kan. Ataupun gaji karyawan di yayasan tersebut misalnya gitu. Terus kemudian untuk mengelola sumber daya yang ada gitu kan. Untuk mengelola terkait pelaporan pajak penghasilannya gitu kan. Ini kan ngomongin payroll, ngomongin human resources gitu ya.
Kita udah dapat nih goals-nya apa. Baru nih kita ngomongin, oh oke, kalau ini pakai aplikasi apa ya, pakai solusi apa ya. Zaman sekarang teman-teman nggak perlu khawatir, oh kita harus bikin sistemnya dari nol nih, kita undang developer gitu kan. Kemudian developer ini kita kasih tahu kebutuhan kita, baru developer nanti akan bikinin. Sekarang udah nggak perlu melulu seperti itu. Karena sekarang sudah banyak company-company yang menyediakan layanan tersebut, dan layanannya bukan lagi apa ya, layanan dengan kelas budget 100 juta, 200 juta, enggak kayak gitu. Dan teman-teman hanya membayar apa yang teman-teman pakai aja. Dan bentuknya bisa subscription per bulan gitu kan. Misalnya nih, saya juga ada pakai di salah satu startup saya. Aplikasi untuk human resources dari pengelolaan data karyawan, cuti, penggajian. Itu bayarnya ada salah satu provider bayarnya murah kok. Cuman sekitar 20.000 per orang, per user gitu. Karena kebetulan startup saya orangnya nggak banyak, kalau dihitung-hitung, wah, iya sebulan nggak nyampe 1 juta lah. Nggak nyampe gitu kan. Saya dapat layanan itu, datanya saya dapat semua, laporannya serba otomatis, flow-nya juga udah otomatis terkait human resources. Saya nggak perlu capek-capek ngurusin administrasi, semuanya udah by system. Nah, kok saya bisa dapetin solusi itu sih? Satu, tanya-tanya temen, googling, layanan solusi human resources itu. Oh, nanti udah banyak banget keluar itu. Terus kita tahu dari mana bahwa ini solusi yang paling tepat buat kita. Sekarang banyak developer atau banyak company-company yang menyediakan layanan itu kita tinggal kontak mereka, bikin janji, mereka akan jelasin sedetail-detailnya ke kita. Bahkan mereka juga tanya, Pak Adib, emang prosesnya di tempat Pak Adib sekarang kayak gimana? Saya jelasin tuh. Kemudian mereka jelasin lagi, oh kalau proses yang seperti itu pakai sistem kita, caranya gini Pak, gampang nih Pak. Gitu. Mereka jelasin. Kita nggak bayar, ngundang mereka kita nggak bayar. Terus kemudian dikasih trial 1 bulan. Gitu. Kita nyoba dulu 1 bulan, ada yang 14 hari, ada yang 1 bulan, tapi rata-rata 1 bulan. Nyoba dulu 1 bulan, cocok apa enggak? Cobain tuh 1 bulan. Oh iya ya, gampang ya. Oh, ternyata ada fitur ini ya, gitu. Udah, cobain dulu. Ketika cocok, kita pakai. Bahkan ada layanan-layanan yang bisnis modelnya itu freemium. Freemium tuh gini. Untuk layanan-layanan basicnya dia, standarnya dia, itu gratis. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain, fitur-fitur yang lain untuk dibukain, itu ada berbayarnya. Bayarnya juga nggak mahal, gitu. Untuk terkait laporan keuangan, saya sih laporan keuangannya simple sih, masih simple sih. Oh ternyata layanan yang basic aja udah memenuhi kebutuhan kok, masih memenuhi kebutuhan saat ini. Jadi saya pakai itu. Bayar? Enggak, karena layanan yang basicnya free. Baru tambahan-tambahan fiturnya yang berbayar. Sehingga solusi itu nggak harus dibikin dari nol, kita bisa memanfaatkan solusi yang ada sekarang, dan itu udah cukup banyak. Yang kedua, kita akan dapat trainingnya. Kita diajarin kok sama mereka gimana cara makainya. Dan sebelumnya kita dikasih free untuk nyobain selama sebulan, mengevaluasi cocok nggak sih solusi ini dengan bisnis prosesnya kita, atau jangan-jangan dengan solusi yang ada kita kepikiran gini, oh kalau pakai solusi ini cara bikin laporannya kayak gini toh. Cara bikin jurnalnya kayak gini toh. Cara penggajiannya bikin kayak gini dulu toh. Oh, kalau gitu proses yang kita sekarang bisa loh kita rubah gitu. Proses kita menyesuaikan solusi yang ada, atau kita cari solusi yang sesuai dengan proses yang kita bawa. Teman-teman kalau googling cukup banyak gitu. Saya nyebut merek gimana? Saya nggak di-endorse ini teman-teman. Saya nggak di-endorse, saya juga nggak make gitu kan. Ada beberapa gitu kan solusi-solusi gitu kan.
gajian.com. Gajian.com itu solusi untuk human resources, awalnya penggajian tapi juga mulai ke pengelolaan tenaga kerja, dari absensi, dari cuti, dari pajak penghasilan juga, dari laporan pajak. Kemudian ada Mekari. Mekari juga ada terkait human resource-nya, ada terkait akuntansi dan penjurnalannya, ada terkait perpajakannya juga, dan masing-masing kita kita hanya pakai solusi yang kita butuhin aja. Kita hanya bayar sesuai yang kita pakai aja. Gitu. Kemudian ada Zoho juga banyak banget. Untuk untuk finansial juga ada Zahir gitu. Zahir yang online juga fiturnya juga udah banyak gitu. Dan teman-teman bisa eksplorasi itu gitu. Tapi yang paling penting adalah apa nih yang mau teman-teman capai. Baru nanti kita ngomongin ke aplikasi atau web apa yang bisa menjawab kebutuhan itu. Bahasanya itu gini, murah tidaknya itu, kalau ngomongin murah enggaknya relatif ya, tapi cukup ringan. Zahir itu Zahir atau Mekari atau Gajian itu rata-rata mereka menawarkan solusi yang subscription, bayarnya per bulan sesuai dengan jumlah user yang punya akses gitu, atau sesuai dengan jumlah karyawan yang dilayani gitu. Gitu. Dan itu hitungannya murah, teman-teman. Pertanyaan berikutnya, Mas Adib. Silakan. Di chat ada. Oke. Dari Muhammad Frandani, yayasan kami sudah menerapkan pembayaran SPP via virtual account bank syariah. Oke, via transfer kayak gitu ya. Namun yang sering menjadi kendala orang tua yang lebih milih bawa uang ke sekolah. Gitu. Cash. Lebih suka cash gitu ya. Nah, kita pengen nih semuanya lewat transfer deh gitu kan. Tapi kok ya masih ada yang bawa cash ya gitu. Satu, kalau ini kan situasinya gitu kan ya. Nah, orang tua bawa uang cash itu mungkin bukan kendala gitu kan. Itu situasinya. Tapi bisa jadi kendalanya adalah teman-teman di internal ya repot lah gitu kan. Satu, megang cash, kemudian besoknya lagi harus transferin lagi ke bank, dari bank nanti orang-orang finance baru ngeliat kan mutasi banknya gitu kan. Gitu. Kalau orang yang bawa cash ini ternyata cuti atau sakit gitu kan, belum sempat transfer padahal udah mau dibikin laporan, akhirnya juga laporannya telat juga, laporannya nggak valid gitu. Yang pertama, kita perlu gini. Kita coba berempati ke si orang tua siswanya ini. Orang tua murid OTM, orang tua wali murid. Apa sih yang membuat dia kok lebih pilih bawa uang cash ke sekolah, gitu kan? Kita dapetin itu dulu. Terus kemudian kita coba mengedukasi ke para orang tua, mensosialisasikan, mengedukasi mereka. Apa sih benefitnya kalau bayar lewat lewat transfer? Terus kemudian apa itu tadi benefit ya? Apa kerugiannya kalau lewat cash gitu kan, bawa ke sekolah? Misalnya teman-teman bisa edukasinya gini. Kalau lewat transfer biayanya lebih murah. Kok bisa lebih murah? Karena ada BI Fast. BI Fast biayanya cuma 2.500. Kalau dulu kan transfer 6.500 ya. Kalau bawa cash satu harus ke ATM. Ke ATM kalau beda bank kena biayanya 7.500. Habis dari ATM harus datang ke sekolah bawa cash gitu kan. Cash kemungkinan bisa hilang, bisa kececer, bisa jatuh gitu. Nah, teman-teman bisa mulai dari edukasi ke orang tua wali. Tapi sebelumnya empati dulu, apa sih yang bikin kayak gitu? Atau jangan-jangan, iya saya pilih bawa cash, kenapa? Karena saya nggak punya mobile banking, saya nggak bisa transfer gitu. Oh, berarti ada kendala di situ tuh. Gitu. Bisa jadi dari sekolah, dari yayasan,
ada edukasi terkait gimana sih cara transfer, keamanan transfer gimana, meyakinkan orang tua untuk menggunakan layanan online, non tunai. Teman-teman bisa bisa melakukan seperti itu. Mungkin ada follow up question atau ada pertanyaan susulan nih dari case tersebut nih. Silakan teman-teman. Silakan Kak Muhammad Frandani atau teman-teman yang lain silakan. Tambahan nih sembari nunggu teman-teman yang ada di chat atau ada yang open mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, itu kendala yang kita temui di lapangan. Bahkan beberapa wali murid itu merasa karena kita menggunakan virtual account bank syariah, beberapa dari mereka menggunakan bank konvensional yang inilah. Nah, itu justru kena casnya 2 kali. Tuh, kalau lewat pembayaran virtual account ya, padahal kalau virtual account itu kan sudah per anak gitu. Nah, itu yang sampai sekarang kita masih belum ketemu gimana titik ketemunya. Tadi kalau kita lihat secara benefit mereka rugi. Karena mereka misalkan dari transfer profesional ke bank syariah, kan beda bank. Kemudian nanti ada lagi karena virtual account dipotong lagi gitu. Oke. Itu yang kecuali kalau bank yang syariah yang sama. Berapa banyak nih persentasenya ya? Berapa banyak orang tua yang bayar lewat virtual account dengan yang bawa cash ke sekolah nih? Kalau sekarang sudah banyak ya, karena terakhir kita wajibkan. Oh, ada. Karena itu mempermudah bagian keuangan betul. Sebelumnya ketika belum virtual account itu belum kita itu kesusahan bagian keuangan. Akhirnya kita wajibkan, tapi tetap aja beberapa masih ada. Tapi kita kasih toleran. Iya. Diwajibkan, akhirnya mau nggak mau kan, Kak. dan nah teman-teman gini, ketika kita berfokus ke pelanggan gitu ya, saya bilang pelanggan atau pengguna gitu ya, pengguna solusinya kita gitu. Dalam hal ini orang tua. Kalau kita berfokus ke keresahannya mereka gitu kan. Oh, kalau transfer lewat virtual account, maka gue kena double charge nih. Orang tua akan kena double charge dan mereka enggan melakukan itu. Solusinya diwajibkan mau nggak mau gitu kan. Iya sih. Ujung-ujungnya semuanya akan pindah bayar lewat virtual account. Iya, ujung-ujungnya di situ gitu kan. Tapi kan dalam hati mereka, aduh ini tuh sekolah gimana sih? Kok kayak nggak ngerti aja kondisi sekarang lagi COVID, proyeknya lagi sepi, dagangan sepi gitu kan. Mungkin ada yang kena pemotongan gaji dan sebagainya, kok kayak nggak ngerti sih gitu kan. Tapi ketika kita berangkatnya dari customer centered yang tadi teman-teman. Oh, oke. Kita solusinya bisa kita wajibkan, tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memperingan mereka yang membantu mereka gitu. Contoh nih, oh iya ya, sekarang ada layanan ya. Contoh misalnya kayak layanan Flip gitu ya. Kalau pakai Flip itu mereka nggak dikenain charge loh. Mereka bayarnya bisa real time, gratis, nggak dikenain charge gitu kan. Bayar sekolah berapa sering sih? Bayar sekolah sebulan sekali gitu kan ya. Nah, padahal Flip itu kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu berlangganan, kita tinggal download aja, masukin data, kita tinggal transfer, aman, real time, cepet, jelas statusnya ke bank manapun, virtual account manapun, atau e-wallet manapun tanpa dikenain biaya. Dan itu dari sekolah nih, dari yayasan nih, kita wajibkan ini nih, solusi untuk transfer real time bebas biaya, pakai misalnya pakai Flip gitu kan. Dari sekolah kasih flyernya, gimana sih cara makainya gitu kan, tutorialnya gimana itu, diblast nih ke grup orang tua gitu. Wah, diwajibin virtual account ya. Tapi kok ada ini ya, ternyata ada cara yang bisa bebas biaya ya. Wah, seru nih gitu kan. Wah, ternyata nggak cuma ngewajibin aja, tapi juga ngasih solusi buat orang tua nih gitu. Ya betul, saya sendiri sudah pakai Flip, cuma saya nggak kepikiran itu untuk bisa dibikin semacam tunjuk gitu ya di sekolah.
Di wali murid pun bisa yang tadinya keberatan itu untuk transfer karena alasan 2 kali itu, dengan bantuan kita memberikan edukasi itu, mereka yang tadinya ngedumel mungkin oh ya ternyata bisa ya gitu. Itu mungkin perlu nanti kita coba terapkan. Kendala terbesar saya seringkali itu mengedukasi pelanggan atau pengguna. Itu sering banget. Implementasi sistem yang baru, sistemnya ribet lah gitu kan. Sebenarnya ribetnya karena mereka belum teredukasi kok gitu. Seringkali di situ. Maka dampaknya nanti kalau teman-teman juga melakukan edukasi, selain misalnya kayak solusinya ya diwajibin lah, kayaknya nggak ada solusi lain, dah diwajibin dulu deh gitu kan. Tapi diwajibin ada efek sampingnya. Gimana kita meminimalisir efek samping itu? Kita kasih solusi lagi gitu. Misalnya kayak, oh ini loh ada layanan flip. Memang bukan layanannya yayasan, tapi layanan lain, third party gitu kan. Kita kasih nih solusinya, teman-teman pakai ini, caranya kayak gini, udah dibikinin sama sekolah. Akhirnya kan orang tua jadi, seneng loh gue nyekolahin anak gue di sini nih. Ada permasalahan orang tua, selalu ada solusinya. Nanti adiknya udah gede, sekolah di sini lagi. Gitu. Jadi hal yang simpel sebenarnya teman-teman. Terkait front end ya tadi ya, terkait pelanggan, pengalaman pengguna, pengalaman pelanggan gitu. Itu bener-bener naikin trust ke naikin trust dan meningkatkan loyalitas ke kita sebagai yayasan pendidikan gitu. Terima kasih Mas Adit, jazakallah khair. Sama. Kayaknya pertanyaan terakhir nih Mas Rino ya. Jam berapa? Iya betul. Oke. 9:30 Mas. Baik, saya cepat ya. Coba, kami komunitas pemuda lintas daerah berproses menjadi yayasan tahun berpusat di Yogyakarta. Fokus tentang pendidikan pemberdayaan masyarakat desa dengan sumber dari unit sumber pendanaan utama dari unit usaha mandiri. Dalam pelaksanaannya miskomunikasi karena pengurusnya terpisah-pisah di beberapa wilayah. Oke, miskomunikasi mengandalkan WA. Apakah kami harus memperbaiki SOP sistem kerja atau harus membuat SOP sistem kerja dari awal? Oke. Kalau masalahnya ini saya highlight masalahnya di komunikasi nih, di kolaborasinya. Karena terpisah-pisah nih berbagai wilayah hanya mengandalkan media sosial seperti WA untuk komunikasi. Kalau yang saya takar ya dari apa yang disampaikan, komunikasi itu luas gitu ya. Komunikasi seperti apa? Tapi kalau saya kategorikan ini lebih ke kolaborasi. Karena komunikasi kan ngobrol gitu ya. Ngobrol tukar informasi. Kalau ini kan kita kerja bareng. Kerja bareng masuk ke ranahnya kolaborasi. Ini kalau saya. Jadi teman-teman punya kendala mengenai kolaborasi lintas daerah gitu ya. Atau bahasa kerennya remote collaboration. Karena kita tidak duduk di satu lokasi yang sama. Gitu bahasa. Ketika kita ngomongin kolaborasi satu, pertanyaan apakah harus memperbaiki SOP? Apakah harus? Belum tentu. SOP lebih ke bagaimana cara teman-teman nanti beraktivitas, beroperasi gitu kan ya. Melakukan aktivitasnya. Atau membuat SOP dari awal, memperbaiki, create SOP dari awal. Itu belum tentu kalau masalahnya di kolaborasi. Bisa jadi ini teman-teman. Bisa jadi pemilihan tools kolaborasi yang salah. WhatsApp, Telegram gitu kan. Itu tools untuk komunikasi. Tools untuk komunikasi ya. WhatsApp, SMS, itu toolsnya untuk komunikasi, bukan tools untuk kolaborasi. Terus kemudian sosial media, kalau media sosial kayak Instagram dan sebagainya, Facebook, grup itu ya sosial media, itu lebih ke komunikasi, sharing informasi. Kalau kita ngomongin kolaborasi, ya kita cari tools yang benar-benar bisa membuat kita berkolaborasi gitu. WhatsApp kalau ngomongin sesuatu gitu ya, bikin grup nih, ngomongin sesuatu, ngomongin terkait program project A gitu kan. Udah ada ngomongin program project A, habis itu ngomongin tentang audit laporan. Ngomongin project A lagi. Kemarin ngomongin apa ya? Ke-scroll ke atas, udah ketumpuk yang lain gitu kan. Ya capek, Pak. Masing-masing project bikin grupnya sendiri. Waduh, capek, Pak. Maka teman-teman bisa menggunakan tools kolaborasi yang lebih tepat, bukan pakai WhatsApp gitu. Karena WhatsApp desainnya untuk komunikasi, bukan kolaborasi. Teman-teman bisa pakai Microsoft Teams kalau pakai yang Teams gitu kan. Atau teman-teman bisa pakai
Slack gitu kan. Kalau pakai lewat handphone ya. Slack itu memang didesain untuk kolaborasi gitu. Bukan cuma komunikasi tapi kolaborasi. Pakai Discord kalau yang baru-baru gitu. Atau tools-tools yang lain, teman-teman bisa googling nih, remote collaboration tools. Remote collaboration tools itu karena muncul banyak banget. Teman-teman selain manage komunikasi di situ, teman-teman juga bisa upload data, bisa sharing komen data, bisa edit, update data, ataupun dokumen yang ada di situ, bisa sharing link, sharing video, kemudian nge-tracking progress, semuanya dalam satu tools yang sama. Kalau WhatsApp nggak bisa ngelakuin itu, karena desainnya untuk komunikasi. Nah ini, isunya di kolaborasi, maka kolaborasi dulu yang dibener ini. Mungkin penggunaan toolsnya. Jadi perbaikan SOP-nya spesifik di terkait gimana berinteraksi atau menggunakan tools yang baru itu, tools kolaborasi yang baru. Secara flow garis besarnya mungkin nggak perlu ada yang diperbaiki atau dirubah. Kayak Trello gimana? Bisa banget. Trello kita bisa jembrengin nih. Kalau teman-teman ya, biasanya kan dipakai oleh teman-teman yang pakai Scrum Agile gitu ya. Oke teman-teman, setiap 2 minggu sekali atau setiap seminggu sekali kita meeting ya, kita planning ya. Kita ke depan 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita bakal ngapain? Fokusnya apa? Tujuannya apa? Aktivitasnya apa aja? Masukin ke Trello. Masing-masing aktivitas, PIC-nya siapa? Trackingnya kayak gimana? Di Trello ada semua. Progresnya bisa kelihatan real time. Trello bisa dipakai, Jira bisa dipakai. Terus kemudian kalau pakai mobile apps ya, teman-teman bisa pakai Slack, bisa pakai Discord. Jadi fokusnya di kolaborasinya dulu, tools kolaborasinya gitu. Kalau pakai WhatsApp sih, saya yakin berantakan teman-teman. Saya pernah ngalamin soalnya. Pakai WhatsApp itu pasti berantakan. Karena desainnya WhatsApp bukan kolaborasi gitu. Itu. Remote collaboration tools, kalau teman-teman googling banyak banget. Dan gratis teman-teman. At least freemium lah. Layanan dasarnya gratis dan itu udah cukup banget untuk bisa mengelola kolaborasinya kita. Paling bagus apa? Paling bagus teman-teman perlu explore masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Karena ada satu company yang cocoknya pakai Discord, ada yang cocoknya pakai Trello, ada yang pakai Slack, ada yang pakai Microsoft Teams. Masing-masing punya kecocokannya sendiri nih. Sama-sama bagus, tapi cocok enggaknya bisa beda-beda. Kalau saya dulu, saya coba-coba. Asana, Slack, Trello, Discord, Jira gitu. Oh, ternyata saya perlu pakai apa? Yang paling cocok. Teman-teman bisa explore tuh. Remote collaboration tools. Cari, banyak banget. Banyak trialnya, at least freemium, banyak gratisnya. Yes, remote collaboration teman-teman. Ini case yang sebelum saya serahkan ke Mas Rino, ini case yang menarik ya. Betapa pentingnya kita fokus ke goals-nya. Kita mengidentifikasi apa sih yang menjadi kebutuhan kita itu. Salah identifikasi, solusinya bisa jadi salah teman-teman. Salah, betul. Iya. Gitu. Itu teman-teman, Mas Rino, silakan. Siap, nggih. Matur nuwun Mas Ahmad meluang waktu untuk sharing session malam ini. Allah sangat bermanfaat sekali. Sudah tadi dijabarkan bagaimana metode tahapan-tahapan untuk manfaatnya untuk digitalisasi kita mulai dari tahap yang memang data dulu kita perbaiki, kemudian nah itu semua kan tidak semua itu berbiaya mahal karena memang ada yang memang dia free, tinggal kita goals yang kita ingin selesaikan apa masalahnya, karena masing-masing departemen mungkin atau yayasan itu memiliki masalah yang berbeda. Tadi masalah keuangan, mungkin SDM-nya, atau mungkin bagian pengadaan, itu nanti menjadikan solusi kan masalah yang diselesaikan. Kita ingin mengurangi gap kondisi saat ini dengan goals kita. Seperti itu Mas Adib, ya? Tapi
Laras. Semoga nanti kita bisa di yang lain nanti kita bisa berbagi ilmu lagi yang masya Allah sangat bermanfaat. Mas Rahman berbagi ilmu malam hari ini dan juga sangat berterima kasih pada kehadiran teman-teman sekali yayasan, lembaga dan lembaga dakwah maupun pendidikan yang sudah bergabung malam ini. Masya Allah, jazakallahu khair, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, kita bisa share di sekeliling kita. Kita tutup dengan malam hari ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Mas Adib dan teman-teman sekalian penuan. Oke. Monggo. Matur suwun teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat.